Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan program bersama kita di hari yang ketiga dengan materi prinsip-prinsip kemajemukan. Sholawat beriring salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dan semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para siswa kelas 1, sebelum memberikan materi tentang prinsip-prinsip kemajemukan, baiklah saya akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nurhoima SPDI, guru di Minbual yang kebetulan diberi tugas tambahan sebagai guru kelas 3A. Sebelum memulai materi ini, saya akan perdengarkan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Mari kita dengarkan sama-sama. Ya, kita telah mendengarkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke yang merupakan gambaran dari kemajemukan Indonesia. Adik-adik kelas 1, peserta didik baru dan juga wali murid yang berbahagia, baiklah saya akan memulai materi tentang prinsip-prinsip kemajemukan. Prinsip-prinsip kemajemukan. Saya awali materi ini dengan arti kata kemajemukan. Kemajemukan masyarakat adalah perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Masyarakat majemuk biasa juga disebut masyarakat pluralistik atau diferensiasi sosial. Adik-adik, adapun jenis-jenis kemajemukan di Indonesia itu ada beberapa hal ya, di antaranya yakni agama. Agama di Indonesia yang diakui ada 6, yakni yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen,
Yang ketiga, agama Katolik. Yang keempat, agama Buddha. Yang kelima, agama Hindu. Dan yang keenam, agama Konghucu. Dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka diharapkan kita semua saling hormat menghormati, saling menghargai. Dan kemajemukan yang kedua adalah ras. Ras di Indonesia terdiri dari 3 ras, yakni ras Melayu Mongoloid, ras Papua Melanesoid, dan ras Vedoid. Jenis-jenis kemajemukan yang ada di Indonesia yang lain adalah suku. Kita berawali dengan suku yang ada di sekitar kita. Suku yang ada di sekitar kita bisa kita sebutkan ya, yakni suku dari kita suku Buol, suku Bugis, suku Kaili, suku Toraja, suku Jawa, Sunda, Papua, Batak, dan lain-lain. Masih banyak suku-suku yang tidak Ibu Guru sebutkan, dan ada ribuan suku yang ada di Indonesia. Kemajemukan yang ketiga yakni dari jenis pekerjaan. Pekerjaan yang ada di negara kita diantaranya adalah ada pegawai, ada guru, ada dokter, chef, petani, pedagang, polisi, pemadam kebakaran, dan masih banyak pekerjaan lainnya yang ada di Indonesia. Dan kesemuanya mempunyai kelebihan masing-masing dan harus saling menghargai. Kemajemukan lainnya yang ada Indonesia di bidang kesenian, tradisi, bahasa, budaya-budaya yang lain. Sudut pandang pemerintah. Akhir-akhir ini di berbagai media kita lebih sering melihat atau mendengar berbagai kenakalan anak di usia sekolah ya, mulai dari perkelahian pelajar, menghujat seseorang melalui media sosial, atau kenakalan secara fisik seperti tawuran dan lainnya. Bahkan ada beberapa tragedi yang melibatkan atau memanfaatkan anak-anak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat hal itu, revolusi karakter bangsa yang diinisiasi Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden pada saat itu yang dijabat oleh Bapak Yusuf Kala merupakan kebijakan yang sangat tepat saat ini untuk terus ditumbuhkan, yakni Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK, yang merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menumbuhkan kembali pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kita, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila salah satunya yakni nilai kemajemukan bangsa. Menjadi hal yang sangat mendesak untuk segera ditumbuhkan kembali bagi anak-anak penerus kedaulatan dan kemajuan bangsa di masa mendatang. Dalam mewujudkan hal ini, Tripusat Pendidikan harus bersinergi menjadi sumber kekuatan untuk perbaikan dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia, yang di dalamnya termasuk pendidikan karakter yang meliputi nilai utama, yakni yang pertama, religius, yang kedua, nasionalis, yang ketiga, integritas, yang keempat, mandiri, dan yang kelima, gotong royong. Kita sudah seharusnya menyadari bahwa pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam membentuk kepribadian anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi insan yang cerdas dan berbudi pekerti baik. Terlebih lagi, pendidikan karakter yang ditumbuhkan sejak anak di usia dini akan jauh lebih mudah dibentuk dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter mereka di usia selanjutnya. Di sini ada beberapa yang harus berperan, yakni selain pemerintah, peran guru, bahkan peran orang tua sangat dibutuhkan. Yang pertama, peran guru sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran di sekolah yang menyenangkan bagi siswa. Selain sebagai pengajar, guru juga harus mampu menjadi fasilitator dan penjaga gawang agar siswa dapat mencapai target pembelajaran
dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif, termasuk hal-hal yang merusak kemajemukan bangsa. Selain peran guru, peran orang tua juga sangat dibutuhkan ya, Bapak Ibu. Peran orang tua sangat dibutuhkan ya, dalam memelihara kemajemukan bangsa itu sendiri. Salah satunya mendukung pertumbuhan karakter anak. Orang tua dan masyarakat bisa menjadi sumber belajar bagi anak dalam menumbuhkan karakter mereka. Misalnya, orang tua bisa menjadi narasumber bagi anak-anaknya berdasarkan keahliannya masing-masing. Pegiat seni, aparat keamanan, dan lainnya. Bapak, Ibu, wali murid kelas 1 dan adik-adik sekalian, sinergi orang tua dan guru sangat diperlukan ya. Mari kita sama-sama berkolaborasi dalam menguatkan pendidikan karakter pada anak-anak melalui program PPK. Bagi masa depan mereka dan juga bagi kedaulatan bangsa, serta budaya, prestasi untuk menggapai Indonesia emas di tahun 2045. Kita berharap ke depan bangsa ini memiliki masa depan yang positif dan gemilang, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara, yakni Pancasila. Ya, itu tadi materi tentang kemajemukan. Yang saya tekankan di sini adik-adik ya, kelas 1. Kita dan orang tua, kita harus selalu menekankan pendidikan karakter. Biasakan melakukan perbuatan baik, hormati guru, sayangi adik-adik yang lebih muda, dan hormati yang lebih tua. Apabila itu kalian bisa lakukan dengan baik, maka insya Allah kemajemukan di Indonesia ini bisa kita jaga. Kita harus selalu tumbuhkan sikap saling hormat, menghormati, saling menyayangi, antar perbedaan agama, antar perbedaan suku, antar perbedaan, apapun perbedaan itu yang muncul, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Sebelum saya menutup materi ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, akhirnya Ibu Guru akhiri materi tentang prinsip-prinsip kemajemukan, dan semoga kita bisa dapat bertemu kembali di sekolah Minbual ini di kesempatan pembelajaran secara langsung di kesempatan yang akan datang. Semoga pandemi ini segera berlalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.